dengan asuransi parametrik dan Mhm. seperti apa Mhm. yang mungkin best practice-nya Mhm. ini lebih mudah untuk mencapai sasaran gitu Mhm. dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Mhm. Dan untuk skema penjaminannya sendiri menurut Mhm. Ibu apakah ini lebih baik dibebankan Mhm. ke masyarakatnya di Mhm. daerah tertentu Mhm. atau ke Pemdanya yang Mhm. mungkin akan lebih mudah direalisasikan juga? Iya, betul. Kalau ini yang menyangkut aset masyarakat bukan merupakan aset negara atau aset kementerian, memang harus lebih unik ya cara penanganannya begitu ya. Artinya dari mana ini alokasi dananya atau preminya. Maka yang paling bijaksana saat ini untuk kita mulai ya dengan masyarakat kita literasinya masih cukup rendah terutama ya berbeda-beda gitu ya untuk masyarakat yang ini mungkin kebanyakan wah asuransi itu apa gitu. Ya udahlah kalau ada bencana ini takdir Allah juga gitu kan. Tapi kita kan nggak bisa melihatnya seperti itu. Karena apa? Waktu terjadi bencana itu selalu ada yang namanya economic loss versus yang insurance loss. Economic loss itu pasti pemerintah yang akan harus menanggulanginya melalui APBN, melalui APBD gitu ya. Tapi insurance loss itu udah ditransfer, sudah dilakukan mekanisme transfer resiko. Dan itu yang menjadi masalah selama ini. Selalu terjadi disparitas yang cukup jauh antara economic loss dan insurance loss. Nah, untuk menjangkau ini dan menjadikan loss, possible loss itu menjadi possible insurance loss, maka memang perlu diinisiasi oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk merangkul atau membuatkan program-program yang bisa memberikan proteksi terhadap masyarakat melalui program asuransi bencana, program asuransi kebakaran untuk dia punya aset gitu kan. Rumah udah aset satu-satunya, kebakaran udah habis nggak ada apa-apa lagi kan seperti itu ya seperti latar belakangnya begitu. Jadi memang kita harapkan sudah dimulai gitu mitigasi risiko ini dari tingkat pemerintah daerah sampai pemerintah pusat gitu. Sama halnya waktu kita memulai waktu itu untuk aset negara di kementerian secara serempak gitu. Nah, itu bisa juga berjalan dengan baik. Nah, ini mungkin kita harus segera mulai gitu Anneke. Baik, terkait dengan preminya sendiri, kalau bicara risiko yang Mhm. ada di setiap daerah itu kan berbeda. Apalagi Mhm. kita tahu Indonesia ini kan juga merupakan ring of fire begitu. Ada Iya, daerah-daerah tertentu yang mungkin punya risiko lebih besar betul, begitu. betul. Apakah Ibu melihat artinya di setiap daerah nanti ini juga akan berbeda preminya? Oh ya, tentunya premi itu akan mengacu kepada exposure ya. Gempa ini kita tarifnya itu berlaku sesuai dengan exposure gempanya. Ada 5 zona. Jadi dia semakin tinggi zonanya, semakin dia dekat ke gunung berapi, semakin dia dekat dengan patahan begitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan tentunya harga-harga preminya mengikuti lokasinya di mana dan dia ada di teritori yang mana, historikal gempanya seperti apa gitu. Baik, dari segi Mhm. AUI akan melakukan upaya apa untuk mungkin bisa menyegerakan Mhm. adanya kebijakan ini untuk pemerintah daerah? Ya, tentunya secara perspektif asosiasi ya, kita tidak berhenti di situ, kita harus melakukan sosialisasi banyak hal ke universitas, ke masyarakat, bekerja sama dengan regulator, itu ada program-program yang sifatnya meningkatkan literasi, kemudian awareness ya, dari BNPB seperti apa, BNPB itu baru-baru ini juga mengeluarkan kajian mengenai gempa, potensi gempa di daerah mana saja kalau di Indonesia gitu ya. Kalau secara internasional sih memang Indonesia ini kita dikatakan ring of fire. Di mana-mana itu dan mulai Sabang sampai Merauke itu ada gunung Merapi, ada patahan tektonik gitu ya. Jadi itu yang harus terus-menerus kita lakukan. Jadi nggak menunggu terjadi dulu gempa berapa Richter terus kita langsung buru-buru begitu. Jadi dari sekarang secara konsisten kita ajak masyarakat maupun para stakeholder untuk aware terhadap bahaya ini bencana di negara kita. Ada gempa, ada banjir loh. Ya.